Habis waktunya. Belum sih. Oh iya. Mungkin ada yang mau Oh iya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Ibu, kira-kira dari ibu sendiri ada disampaikan mungkin mau ada mungkin silakan. Tenang, tenang. Ustaz, saya Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kebetulan kan saya tuh lahiran tuh deket-deketan ya. Heeh. 1 tahun hamil gitu. Hukumnya itu apa ya Ustaz? Saya tuh di rumah full ya. Tapi dibantu sama masuk gitu. Sebenarnya itu dalam agama boleh apa enggak gitu. Tapi kan biasanya kan kalau orang kerja baru dibantu gitu kan ya. Kadang saya tuh ngerasa gini, saya tuh full tapi nggak full pegang tiap hari gitu. Itu hukumnya apa ya? Ya. Baik. Bismillah. Kalau bicara dibantu ya, dulu Ibunda Aisyah juga ada yang ngebantu namanya Bariroh, ya. Walaupun memang dengan Rasul beliau tidak punya keturunan ya. Dan juga bahkan ya ya Rasul sendiri dulu ada yang menjadi khadimnya Rasulullah, contoh Anas bin Malik gitu. Bahasa sekarangnya mah ajudan gitu ya. Ibnu Abbas punya Ikrimah, ya. Anaknya Umar bin Khattab tuh Abdullah bin Umar, Ibnu Umar punya Nafi namanya, ya. Utsman bin Affan punya Humron, ya. Jadi kalau kita dibantunya itu untuk ya memudahkan urusan kita ya, bukan benar-benar menyerahkan lalu lepas tangan, kan itu mah beda cerita ya. Karena ya semakin besar amanah lalu akhirnya ada yang ngebantu, itu sesuatu yang wajar. Apalagi demi ya misalkan ya, kami di rumah si kembar lahir dan juga ya isi baru pertama kali punya anak ya, anak pertama dan kedua kami langsung kembar dan full ASI masih sampai sekarang. Maka ya gimana caranya untuk bisa, apalagi pumping nggak ada yang pegang, misalkan sayanya harus dakwah gitu ya. Makanya kan banyak akhirnya ada yang bantu, satu akhirnya jadi ngebuka lapangan pekerjaan juga. Niatnya bukan menyerahkan, memudahkan urusan, ngebantu ya. Nah, kalau urusannya seperti itu ya itulah ya, ibarat yang dilakukan oleh Anas bin Malik juga Rasul bisa lakukan sendiri gitu, tapi akhirnya Anas bin Malik itu mau ngebantuin Nabi menjadi khadimnya Rasulullah ya. Maka kalau misalkan ya tadi ya untuk ngebantu kemudahan ngurus anak ya itu yang masih dibolehkan. Yang tidak boleh itu dia tadi ya benar-benar menyerahkan sampai tergantikan demi untuk kayak kita naudzubillah kan Allah tahu niat hati seseorang. Naudzubillah kan ada yang benar-benar emang nggak mau ngurus, cuman kan nggak mungkin bilang ke orang-orang takut dihujat sama orang. Nah tapi kan Allah tahu hati. Jadi kalau misalnya untuk ngebantu, karena ini dia ya, aku waktu pas lagi mompa ASI ini bayi 2 siapa yang pegang gitu kan, gimana caranya sambil megangin mompaan ASI sambil. Maka karena ada ketika memang sudah ada rukhsah, maka memang ketika memang sudah ada uzur maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Salah satunya tadi bisa dibantu oleh orang lain ya. Jadi kalau misal masih kayak gitu hanya untuk ngebantu, bukan tadi ya kabur dari tanggung jawab, menyerahkan sepenuhnya dan naudzubillah tadi ya melepaskan tanggung jawab, kalau untuk ngebantu gitu nggak apa-apa ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, sudah cukup Bang? Ya. Kalau untuk masak itu buat keluarga, buat anak, buat suami itu masuknya kewajiban apa sunnah ya Ustaz ya? Soalnya kan kadang saya makan kalau lagi malas-malas, kalau lagi mau semangat masak semangat gitu. Itu Ya. ya. Kewajiban istri kepada suami itu tidak tertulis masak sebetulnya memang, tapi tertulisnya taat. Maka ketika akhirnya suami minta dimasakin, ya bentuk ketaatannya menjalankan perintahnya. Ya. Cuman ya kita tahu bismillah ya. Suami yang bijaksana ya kan tahu dari awal mungkin, oh aku nikahin kamu karena kamu
misalkan ya, seorang hafiz Quran, nanti anak-anakku bisa diajarin ngajar, bisa diajarin ngaji, tapi ternyata dia bukan yang pandai masak. Maka terus ternyata akhirnya dia pesenin ojek online buat beliin makanannya, ya itu masih tidak apa-apa selagi suaminya juga tadi ridho. Menyesuaikan sih, kalau dia baik dia nggak akan memaksakan, ya. Tapi kita juga tahu bahwa si yang baik juga pasti akan melakukan yang terbaik, istilah. Cuman itu dia, orang kan ada bidang-bidangnya. Ada bidang-bidangnya. Kayak misalnya contoh, Koko nikahin istri karena tujuan kami sama-sama ingin berdakwah, dan Koko berkeyakinan setelah ta'aruf itu dia akan menjadi ibu yang baik, bisa ngajarin agama ke anak-anak. Maka ketika akhirnya dia lagi nggak bisa masak karena harus menyusui segala macam, ya aku memang nggak minta itu dari kamu, ya. Karena memang tidak ditulis kewajiban istri terhadap suami, misalkan masak, ya memang bukan masak sih perintahnya, tapi memang diwajibkannya taat aja, ya. Walaupun kadang sesekali bisa jadi ya akan minta untuk dimasak, karena memang beda masakan dari wanita yang paling dicintai, memang beda pasti, ya. Ya, tapi Masya Allah, ya saling lah wisilah, ya. Yang ridho. Silakan, ya ditanggapi. Saya mau nanya aja Bang, melanjutin yang tadi sih. Karena kan gini, terkadang kalau di era-era sekarang tuh ada orang selalu membenturkan terkait dengan ketaatan istri kepada suami dengan konsep feminis. Jadi selalu dibetul-betulkan ketaatan istri terhadap suami dengan patriarki. Ya. Begini misalnya, suami minta ini, suami minta itu, misalnya, kemudian ditabrakan dengan konsep feminis dan dilabeli sebagai suami patriarki. Ya. Nah pertanyaannya, di mana sih sebetulnya letak batasan antara yang ini ketaatan suami modelnya, yang seperti ini patriarki gitu? Ya. Karena kadang kita juga bingung nih. Ya. Sebagai hamba Allah yang pemula yang dalam banget gitu. Kadang saya pun bingung gitu. Yang mana yang disebut dengan ketaatan istri terhadap suami, yang mana yang patriarki. Karena kita juga nggak mau sebagai suami bila-bila patriarki. Ya. Baik, bismillah. Kalau kita lihat contoh idealnya, maka kan ya udah, yaitu ada pada rumah tangga Nabi dan juga istri beliau. Nabi, kita bicara ini dulu ya. Kayak tadi bahkan, kalau misalkan suami terluka sekujur tubuhnya penuh nanah, lalu istri menjilati seluruhnya sampai bersih, segitu pun itu belum cukup untuk taat kepada suami. Kalau bicara taatnya mah. Cuman, ya lihat, bagaimana akhirnya Nabi ketika kepada istrinya. Loh, ternyata Nabi di rumah malah ngejahit sendalnya sendiri. Ya. Maka, dan kita lihat dari sudut pandang istrinya, kebahagiaan tertinggi wanita, bahkan istri Nabi di saat itu adalah ketika bisa taat kepada nabinya, kepada suaminya. Karena dia sadar betul bahwa surganya ada pada ridho suaminya. Ya. Makanya berarti mesti gimana? Jangan sampai salah pilih suami, memang gitu sih, ya. Kok kepalang salah kayak gimana? Sabarnya nggak akan ada sia-sia. Bisa jadi karena sabar ngadepin suaminya, ya dia lebih terjamin surganya daripada yang ya tadi yang suaminya beda lagi jenisnya. Ya. Jadi memang kalau dilihat mungkin batasannya ya. Yang kau tahu ya, berarti patriarki itu dia nyuruh-nyuruh aja, manfaatin dalil-dalil agama untuk memerintah istrinya, tapi dia tidak memberikan yang terbaik gitu kepada istrinya. Karena perhatikanlah bagaimana Nabi itu. Nabi amat sangat baik kepada istrinya. Dan apa yang bisa beliau lakukan kerjakan sendiri, dilakukan sendiri. Bahkan itu diturunkan ke sahabat-sahabat yang senior. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pecutnya, cambuknya jatuh, beliau lagi di atas kuda, beliau turun sendiri, ambil sendiri pecutnya, naik lagi. Karena mereka berbaiat. Bahkan kalau misalkan aku bisa lakukan sendiri, aku nggak mau minta tolong. Sampai orang di sekeliling berkata, kenapa tidak minta tolong aja diambilin? Kami siap kok untuk nurut ngambilin. Tapi ya begitulah orang-orang solih. Ya. Jadi emang idealnya tadi wanita sadar betul posisi terbaiknya adalah ketika suaminya ridho.
Suaminya pun sadar betul bahwa aku baru jadi lelaki yang paling sukses ketika aku bisa bahagiain istriku. Ya, ya itu sih yang paling idealnya. Kalau ada yang ternyata malah ngegodain, tahu nggak, kamu tuh istri di dalam Islam tuh begini. Ya ini udah salah paham, ya. Karena akhirnya istri bisa nyampe kayak begitu, istri Nabi bisa nyampe kayak begitu, ya karena nabinya pun udah jadi yang the best of the best juga, ya. Jadi ya saling sih, ya. Karena ya begitulah yang sudah dicontohkan, ya. Bicara hukum ketaatannya itu memang harus segitunya. Tapi kita lihat Nabi yang benar-benar tahu semua dalil tentang betapa harusnya istri taat kepada istrinya, ya Nabi sampai ngejahit sendiri sendalnya sendiri di rumah, nggak asal-asal nyuruh, dan tetap adil dan tetap berbuat sebaik mungkin kepada mereka semua, ya. Maka ya begitulah ya. Dan yang patriarki ini, Allahu alam, mungkin dia yang ya nyuruh-nyuruh doang, ngegunain dalil untuk sampai nyiksa istrinya, nggak peduli perasaannya. Karena ya harusnya dalil tuh masing-masing. Suami jadi yang terbaik bagi istrinya, ya si istri pun berusaha segimana mungkin caranya agar supaya suaminya ridho kepada dirinya. Ya enak kalau kayak begitu, ya. Bismillah, ya. Allahu alam bishawab. Jadi kayak begitu, ya. Mungkin dari ibu yang lain ada mau tanya, boleh katakan? Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya masih nyambung sama ayatnya juga ya. Jadi kebetulan saya bekerja itu banyak bersinggungan dengan korban abuse. Pengen nanya aja, maksudnya dari sisi agama, karena kan tadi kita ngomongin tentang ketaatan, terus kita ngomongin tentang patriarki. Sebenarnya untuk korban-korban abuse, baik itu verbal, baik itu secara fisik gitu ya, itu tuh batasannya ada nggak sih batasannya biasa? Kalau dari sisi agamanya. Abuse itu yang dikasarin sama suaminya gitu, Ya, KDRT ya. Baik, itu dia. Walaupun tadi ada ayatnya di An-Nisa ayat 34, tapi tadi juga perlu dicatat bahwa Nabi nggak pernah mukul kepada anak dan istrinya. Tapi kalaupun itu dilakukan, ya tadi harus bertahap. Nasihat udah nggak mempan, dan juga si ditinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang juga nggak mempan, ya. Dan baru akhirnya naudzubillah harus melakukan yang ketiga. Itu pun ada syarat-syaratnya secara fikih. 1, nggak boleh di wajah. 2, nggak boleh mengancam jiwa. 3, nggak boleh meninggalkan bekas. Ya, ya kalau udah nyampe kayak bonyok-bonyok biru kayak gitu mah udah jelas ya. Dan biasanya yaitu dia, karena nabinya itu amat sangat baik, dan juga akhirnya istrinya sudah taat kan, saking suaminya juga baik banget gitu. Sehingga kan akhirnya kan tidak ada peluang itu bisa terjadi gitu loh. Sehingga kalau udah sampai kejadian kan pasti ada pertanyaan, loh kok bisa? Maka nanti kita tinggal lihat, 1, bisa jadi suaminya sudah amat sangat soleh, tapi istrinya ternyata ya naudzubillah udah maselot, tukang mabok, selingkuh lagi misalkan. Dan dinasihatin udah nggak mempan, ditinggalkan dari tempat tidur yang nggak mempan, maka dicoba cara terakhir menurut Al-Quran. Itu pun kalau berani suaminya dan nggak. Kadang kan ada yang nggak tegaan. Dan tadi aturan fikihnya ketat, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh mengancam jiwa. Berarti mukul di mana tuh? Ya. Dicubit aja bisa biru. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata istrinya soleha, ya suaminya yang bersalah, mabok-mabokan, selot, judi dan segala macam. Ya udah, itu mah jatuhnya abuse, bukan ketaatan. Meskipun dia tahu dalilnya, tuh ya kata Saudara Denis bisa dipukul, saya pukul nih kamu. Menyalahgunakan dalil itu mah, ya. Jadi aslinya ketika akhirnya si suami ideal dan si istri juga ideal, sih peluang untuk sampai ke situ tuh nggak ada. Sebagaimana makanya Nabi dicontohkan di rumah tangganya, baru sampai tahap nasihat aja udah mempan, ya. Karena itu dia tadi doanya dapat, keteladanannya juga dapat, ya.
sehingga akhirnya cukup gitu. Ya kalau yang abuse yang di zaman sekarang ya pasti jadi pertanyaan, karena kalau memang dua-duanya ideal kan harusnya nggak mungkin ada. Ketika terjadi naudzubillah abuse, ya orang nyebutnya pukulin istrinya biru-biru segala macam, maka pasti ada sesuatu. Nah sesuatunya itu kita lihat bertentangan dengan syariat nggak. Ternyata suaminya baik tapi istrinya yang misalkan mohon maaf ya kecanduan slot misalkan, ya karena memang ada serius yang suaminya nggak main judi tapi istrinya main judi itu ada ya. Dan akhirnya nggak mempan, tadi nasihat nggak mempan, tinggalkan dari tempat tidur nggak mempan, mau nggak mau misalkan auzubillah ya dipukul misalkan ya pahanya gitu, tidak mengancam jiwa, tidak ninggalin bekas dan tidak di wajah, dan hanya untuk mencoba menegaskan aturan gitu, mentaatkan gitu ya, bukan untuk menyiksa. Maka ya sudah, kalau misalkan seperti itu sih jatuhnya masih bukan abuse. Tapi kalau misal sudah jelas ada pelanggaran syariat, atau padahal tidak ada pelanggaran syariat tapi disiksa, ya udah patokannya sih syariat itu tadi sih ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah cukup dulu ya. Ada lagi mungkin tambahan? Boleh bertanya barangkali? Sudah cukup semua? Ibu ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya. Makanya rumah tangga itu bisa dibilang ibadah terpanjang karena dalamnya banyak sekali cobaan ya. Harus sabar. Sudah cukup Ustaz, sudah. Iya. Apa habis ini? Doa. Ya. Baik, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Juga doakan adinda-adinda kita yang sedang hari berbahagia ya. Bismillah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Kami titip anak-anak yang kami sayang ini ya Allah. Jaga mereka. Kami tidak tahu sampai usia berapa kami bisa dampingin mereka ya Allah. Ada usia pun tidak mungkin kami 24 jam bersama mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Pertemukan dengan orang-orang baik. Jauhkan dari orang yang berniat zalim. Sanggupkan kami bisa menjadi orang tua yang baik bagi mereka ya Allah. Menanamkan kenangan indah sehingga akhirnya mereka tidak berani untuk berbuat kemaksiatan di saat besar ya Allah. Kami titip mereka ya Allah. Ampuni kami sebagai orang tua jika masih belum baik. Ampuni dosa-dosa kami, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, baik telah lalu maupun baru akan terjadi. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Kami titip sekali lagi anak-anak kami ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya, anugerahkan ilmu yang bermanfaat, pertemukan dengan orang-orang baik, berikan masa depan yang Kau ridhoi, titipkan ilmu agama dan iman, hidayah yang menghujam di hati mereka, dan izinkan kami tidak hanya kumpul di dunia yang sebentar ini ya Allah, tapi kelak juga dikumpulkan di surga-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami sayang di surga-Mu. Anugerahkan hidayah kepada orang-orang yang kami sayang ya Allah.
yang belum mau sholat, yang belum mau menutup aurat. Dan ya Allah, kumpulkan kami tidak hanya di dunia yang sebentar ini ya Allah. Jaga anak-anak kami sampai kami berkumpul di surga-Mu ya Allah. Juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, yang masih terjajah. Selamatkan mereka ya Allah, dan jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, jaga anak cucu keturunan kami, sanggupkan kami menjadi orang tua yang baik, juga menjadi anak yang baik bagi orang tua kami ya Allah. Jadikan mereka bisa menjadi pahala jariah bagi kami, jadikan kami bisa juga menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami pulang dalam keadaan husnul khotimah, dan juga akhirnya Kau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Bagi yang berulang tahun, muliakan keluarga ini ya Allah. Kabulkan segala hajatnya, berkahi waktunya, usianya, rezekinya, ilmunya. Keluarga ini Kau jaga ya Allah, sampai Kau ridho kelak memasukkan mereka semua seluruhnya ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafin dan dinasihatin. Jika ada kebaikan semuanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tin dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan mudah-mudahan jadi bermanfaat buat kita.